Oke guys, ketemu lagi sama gue di Unbox TV. Oke, kali ini gue bakal nge-share pengalaman gue dan pengalaman teman-teman di motor matic. Apa sih tiga penyebab atau faktor uh, krek CVT atau krek as, puli secondary atau puli primary itu slack. Nah, yang pertama yaitu mengencangkan mur. Ketika mengencangkan mur ya, itu tidak dengan tangan terlebih dahulu ya. Nah, untuk yang pertama ini, jadi ketika misalkan ya ini krek as ya, puli depan atau puli belakang, ketika dimasukkan itu nggak pakai tangan ya, jadi langsung pakai alat truk, bisa itu impact ataupun bisa pakai apa lagi ya, alat-alat sejenis lainnya ya, tools lainnya, itu langsung tanpa dirasakan terlebih dahulu itu membuat slack pada puli primary atau secondary. Kenapa? Nah, ketika kalian memasukkan itu ada kemungkinan si dratnya itu belum masuk dengan benar ya. Jadi ketika dikencangkan dia langsung slack, apalagi kalau pakai impact ya, impact driver. Ya, itu kalian harus pakai tangan dulu ya awal pertama memasukkan. Itu dirasa dulu apakah dia itu pertamanya ada yang macet. Kalau macet segera kendorkan lagi ya ke arah kiri, baru teruskan sampai dirasa pakai tangan itu keras ya, keras dan tidak bisa pakai tangan, baru pakai kunci torsi ya gitu. Kemudian yang kedua ya, torsi ya, torsi pengencangan terlalu keras ya. Jadi sangat direkomendasikan untuk mengencangkan baut ya atau mur ya, mur CVT, mur pada puli primary atau secondary itu menggunakan kunci torsi ini. Ini kunci torsi. Nah, ini kunci torsi. Tunggu. Ini dia guys. Ini kunci torsi. Dia di sini lihat. Ada ininya ya, penghitung torsinya ya di sini. Kalian bisa beli sendiri di e-commerce ya. Ini bisa dikendorkan baru diputar-putar ya. Ini nah, kayak gini, bisa diputar-putar. Nah, kencangkan. Nah, untuk torsi pengencangannya sendiri itu sangat direkomendasikan sesuai dengan buku manual servisnya ya. Buku manual dari bengkelnya ya. Misalkan NMAX ya, pakai buku manual NMAX ya, khusus untuk pengencangannya yang ada torsinya ya. Nah, ketika dia itu terlalu kencang, kemungkinan dia itu akan menghantam bagian dratnya ya. Jadi dratnya itu berlebih, jadi mengakibatkan si dratnya itu habis kekikis. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu terlalu sering membuka dan membuka CVT ya, membuka dan menutup mur si primary atau secondary, ataupun karena umur ya. Ini kenapa saya satukan ya, karena umur dan terlalu sering juga itu hampir samalah menurut gue ya. Jadi ketika terlalu sering membuka dan menutup si mur baut ya, ini secondary dan CVT, itu bakal kemungkinannya semakin besar ya.
Jadi dia tuh buka tutup, jadi makin besar kemungkinan untuk slack. Ya yang ketiga yang masih yang tadi ya, itu karena umur. Misalkan motor udah tua ya, tua banget, udah karatan gitu, itu sangat rentan untuk terjadinya suatu slack pada mur puli depan CVT, pada puli depan CVT atau puli belakang CVT ya. Kalau puli belakang CVT itu masih terbilang murah ya, dari biaya gantinya dan juga biaya pasangnya juga terbilang cukup mudah. Cuman untuk puli primary yang depan itu hubungannya dengan crankshaft ya, crankshaft. Jadi itu harus mau tidak mau kalau kalian pingin ganti, dengan paling bagus itu ganti ya, karena dengan mengganti itu terjamin lebih kuat ya. Itu harus membuka sampai dalam ya guys, harus bongkar habis, beli lagi, dan belinya itu kerkas ya, itu hubungannya dengan kerkas itu lebih mahal ya guys, mahal ya, pembongkaran juga mahal kalau mengandalkan jasa. Kalau membuka sendiri juga terbilang cukup sulit ya. Yang itu dia guys, 3 kemungkinan atau 3 faktor yang menyebabkan puli primary atau secondary CVT itu slack ya guys. Ya gitu aja dari gue. Jangan lupa ya guys, like, share, and subscribe nya ya guys. Oke, see ya.